Oke, ketemu lagi sama gue di sini. Kali ini gue kedatangan satu produk audio ya dari Jaya Audio and Accessories ya kemarin ya. Gue dikirimin salah satu komponen audio yang udah lama sebenarnya gue pengen banget gini barang ya, yaitu namanya DSP gitu. Nah kemarin juga udah dikirimin. Nah kali ini kita akan coba ulas. Ini DSP sebenarnya unik gitu untuk kebutuhan medium ya, medium audio untuk daily ini bagus banget gitu. Dan kita langsung cek aja barangnya. Oke, mana barangnya? Nah ini barangnya, yaitu DSP Cello Magic 10 gitu. Jadi ini kemarin baru nyampe banget nih malam. Ini dari Cello Audio ya. Ini teman-teman bisa lihat gitu. Lumayan berat juga si DSP-nya. Terus kita coba cek dulu. Taruh di sini. Terus gue juga kemarin dari tokonya juga dikasih kabel kitnya juga gitu. Ini kabel kit untuk si Honda Freed gitu. Jadi dia bisa skemanya itu bisa PNP gitu. Jadi kita instalasinya juga lebih gampang. Nah, kita langsung ke produknya aja ya. Nah, kita langsung unboxing aja ya. Ini Cello Magic 10. Kita langsung buka. Oke. Sebenarnya ini kemarin juga udah gue buka sih. Gue udah cek-cek, udah sambil mempelajari. Nah, isinya adalah kartu garansi dari Cello. Kartu garansinya juga ada part number 364451. Kemarin gue udah lihat juga nih. Kemarin ada part number juga di sini. Oke, cocok. Berarti ini gak beneran ya, garansi resmi by Cello. Oke, terus di sini juga ada quality controlnya, QC-nya, modelnya Magic 10, dicek tanggal 13 bulan 2 2024. Dicek, inilah yang dicek gitu, kartu checklistnya. Terus di sini ada buku manual gitu dari Magicnya 10. Dia ini Magic 6 itu sama Magic 10 itu dia satu seri. Ada di bawah ini lagi ada Magic 5.6 gitu, 5.6, terus ada yang versi sebelumnya ada yang Magic 4 ya kalau nggak salah gua. Nah gitu, jadi ini adalah pengembangan dari versi-versi sebelumnya, ini Magic 10 gitu. Nah 10 itu dalam artian dia bisa 10 channel ya gitu. Jadi 10 channel itu dalam artian bisa sekitar 5 set speaker yang di drive sama si DSP ini. Tapi yang built-in power itu ada 6 set speaker gitu. Jadi dia bisa ngedrive 6 speaker gitu. Nah, kelebihannya yang Magic 10 ini adalah dia, teman-teman bisa lihat equalizernya dari 20 Hz sampai 20.000 Hz gitu, sampai 20 kilo. Dan total equalizernya itu kalau nggak salah gue sekitar 30 ya, 30 band yang perlu bisa kita atur-atur. Jadi ini keren banget. Dan powernya, dia efektif powernya itu per channel dia 40 watt, peak powernya itu sekitar 50 watt gitu. Atau yang ini malah lebih gede ya. Kalau gue lihat di sini dia peak powernya 8 kali 80 watt gitu. Jadi satu channel itu bisa di drive 80 watt. Keren banget gitu. Oke, kita langsung aja lihat produknya. Wow, berat juga ya. Ini produknya. Terus dapat kabel juga, kabel kit ya, kabel kit bawahnya, terus kabel USB. Oke,
langsung aja kita lihat ke produknya. Nah, ini si produknya lumayan juga ya beratnya, keren. Nah, bisa kita lihat ini interface-nya yang tersedia. Dia ada USB Play. Di sini kalau teman-teman istilahnya yang apa ya, yang audio mobilnya itu head unitnya nggak mau diganti, dia juga di sini udah disiapin USB untuk play audionya dari sini langsung. Terus dia ada optical input juga di sini, dan kalau nggak salah gue support Bluetooth deh. Kalau nggak salah gue ya, dia bisa Bluetooth audio gitu. Jadi dari handphone dia udah built-in Bluetooth gitu. Nah, terus di sini ada low output dari 10 channelnya ya. Jadi kita bisa ini berfungsi sebagai individual DSP, sehingga kita bisa pakai power eksternal dari di luar DSP-nya ini. Jadi di sinilah pakai outputnya. Total 10 channel. Dan di sini ada aux input dari head unit kalau kita pakai head unit atau pakai apapun itu. Nah, terus di sisi yang lain, di sini ada pot-pot khusus ya. Nah, ini ada tombol turn on. Jadi dia kalau auto nyala ketika kita terhubung ke head unit gitu. Head unit nyala, nah dia otomatis bisa nyala nanti menggunakan kabel remote gitu. Terus di sini ada USB untuk konfigurasinya ya. Nih pakai kabel yang ini. Terus ada port remote gitu. Remote ini kita beli opsional gitu. Harganya kalau nggak salah 760.000, sehingga kita bisa merubah konfigurasinya itu dari profil 1 ke profil berikutnya, karena dia bisa nyimpan sekitar 10 ya kalau nggak salah. Oh, 9 ya 10 deh. 10 preset gitu yang bisa nanti kita atur gimana maunya si settingannya yang menyesuaikan dengan keinginan kita. Terus di sini ada output. Nah, ini soket output. Ini untuk speakernya. Speakernya total ada 8 output yang built-in dari powernya itu kita bisa ngedrive speaker langsung dari sini. Nah, terus di sini adalah soket-soket yang berhubungan dengan input high inputnya di sini. Terus di sini ada power in dari untuk kebutuhan daya gitu. Dan ini kabelnya. Ini juga kabelnya juga bagus, udah ada disiapin apanya si label-labelnya. Jadi untuk memudahkan kita setup si DSP ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung setup ini ke si Frit. Langsung. Gue akan jelasin sedikit setup yang sekarang. Itu head unit gue pakai Sony, tipenya itu SAF W651BT. Terus speakernya itu two ways. Ini dari Peerless. Ini mid bassnya juga ada di sini nih. Kelihatan nggak sih mid bassnya? Nah tuh, gue miringin juga. Si mid bassnya di sana. Terus si power ada di bawah sini powernya. Power untuk ngedrive si ininya aja ya. Nah ini untuk ngedrive si subwoofer gue taruh pakai sini. Ini ya poweran. Ini juga ada mati satu channelnya. Dan subwoofer gue di itu. Teman-teman bisa lihat subwoofer gue mini banget itu. Dia pasif subwoofer. Dan ini subwoofernya, speaker subwoofernya ini itu udah gue rubah, gue ganti juga sebenarnya. Ini bukan bawaan dari si LG-nya lagi. Gue udah ganti pakai yang lebih gede dan impedansi dia 4 ohm.
peak power dia kalau nggak salah 200 watt RMS gitu. Nah ini sama. Terus untuk speaker yang belakang sana itu masih original, dia pakai yang koaksial ya, yang ada built-in si tweeter. Ini masih bawaannya, nanti setelah ini kita akan ganti sih yang belakang sana. Oke, sekali ini gue akan jelasin dikit nih. Ini kondisinya si extra bassnya ada di 2, terus di equalizernya itu ada di seperti ini nih. Equalizernya seperti ini. Ini yang sebelum kita pasang ini ya, DSP. Terus feedernya ada di tengah, crossovernya ada di high passnya di 100, low passnya di 85 gitu. Nah gue bikin kayak gini memang nyamannya kayak gini ketemunya gitu. Nah kita coba langsung sekarang kita tes ya Dolby dulu. Oh iya, sedikit tambahan. Kebetulan speaker two-way ini itu dia punya crossover kan. Nanti gue liatin juga ketika pas bongkar dia pakai crossover pasif. Dan crossover pasifnya gue taruh di belakang sini, di belakang head unitnya. Nanti itu akan gue lepas. Jadi si full range itu yang ada di atas dashboard ini akan di drive langsung dari si DSP-nya gitu. Jadi instalasi kabelnya akan gue rubah, nggak pakai lagi si ininya, si crossover pasif dari bawahnya. Kebetulan speaker itu gue pakai dari Peerless, tipenya Easy Pro ya kalau nggak salah gue. Kayak gini deh gitu, ibarat kalau orang telinga
kuping seng gitu. Jadi yang penting suaranya jelas, bagus, tidak berantakan banget, udah lebih dari cukup gitu. Terus kemarin koreksi gua kemarin DSP ini juga sebenarnya dia ada fitur Bluetoothnya gitu, tapi kemarin gue coba suaranya agak kurang bagus gitu daripada gue pakai si head unit Sony gue ini gitu. Nah untuk input gue baru sadar ternyata input dari si DSP ini yang via RCA itu aux in-nya cuman ada satu channel doang, jadi L sama R gitu. Sedangkan input yang bisa sampai 6 input itu adanya di high input semua. Jadi mau nggak mau kita harus ngambil output dari si head unit. Outputnya itu output yang high inputnya ya, untuk ke masing-masing speaker itu yang kita masukin ke DSP. Menurut gue ini yang menjadi sebuah kelemahan juga sih gitu. Kenapa mesti harus ngambil dari high input si head unit gitu. Mungkin gue berpikir karena PNP ini ya, jadi biar gampang instalasinya, sehingga yang inputnya ngambil dari output si head unit yang high outputnya dari head unit gitu. Jadi head unit gue sebenarnya udah support juga 6 channel preamp, 6 channel ya kalau nggak salah gue, berapa volt gitu, sehingga dia bisa 3 output ya. Nah itu jadi nggak kepake untuk ke si DSP ini gitu. Itu aja yang gue sayangin. Nah head unit si Sony ini dia punya ada 3 output ya, 3 output. Jadi depan, front, rear, sama subwoofer. Jadi ada 3 outputnya si head unit ini. Oh ya, head unit ini jadi ada 3 output RCA yang pertama untuk front, untuk rear, sama subwoofer. Nah itu nggak kepake, jadinya nggak kepake di si DSP Celo 10 ini gitu. Oke, mungkin segitu dulu aja. Untuk instalasi ya emang butuh ekstra sih kabel wiringnya. Untuk si frit gue ternyata kabelnya juga salah kemarin dikirim, akhirnya gue rombak lagi si kabelnya agar bisa dia tersambung ke head unit gitu. Nah untuk lokasi pemasangan ada di bawah jok sini. Oke, ketemu lagi sama gue di sini. Ini udah hari kedua pemasangan DSP. Si DSP Celo ya. Jadi kemarin seharian karena si kabel kitnya itu juga ternyata salah kirim. Akhirnya gue harus rubah lagi semua gitu si kabel-kabel. Jadi ini udah selesai. Ini juga udah kepasang sih semuanya. Sorry, nyalain lampu, kelihatan nggak sih? Nah ini si DSP-nya juga udah kepasang nih di bawah sini, di bawah bangku sih sebenarnya. Terus juga udah gue setting. Ini kita coba aja dengerin ya. Ini settingnya juga kemarin masih ala kadarnya. Gue cuman ngikutin tutorial yang dari Celo-nya ya. Jadi ini belum pakai ya pengujian atau apalah gitu, yang masih mengandalkan insting, terus tip and tricks cara nyeting DSP manual gitu. Itu yang gue lakuin. Nah untuk softwarenya itu gue pakai ini si Celo 1038 gitu. Nih head unitnya juga udah gue nyalain ya. Dan satu yang gue rasakan perbedaannya adalah head unit Sony ini dia punya kekurangan. Jadi ketika di standby gini biasanya ada noise gitu yang keluar dari si speaker ini. Dan karena gue udah pasang DSP ini, noise-nya jadi hilang gitu.
Itu sih positifnya. Ini teman-teman bisa dengerin, nggak ada noise sama sekali gitu. Nah, kita langsung aja buka si softwarenya. Dia lagi ini baca, dan software itu dia pakai USB ya. Ini USB gue colok nih di belakang sini gitu. Nah, untuk konfigurasinya seperti ini sih kemarin yang gue bikin gitu. Jadi kalau teman-teman lihat oke. Ini gue pakai musik ini sementara. Gue jelasin dulu kemarin setup gue itu seperti apa gitu. Nah, untuk channel 1 ini gue pakai untuk mid bass yang di pintu gitu, kiri dan kanan. Nah, ini kita coba nonaktifkan dulu ya. Nah, ini sedikit ulasan singkatnya aja ya. Jadi channel 1 itu gue pakai untuk mid bass. Teman-teman bisa dengar. Nah, gitu. Ini hanya mid bass. Gitu. Terus untuk channel 3 dan 4 itu speaker yang belakang sana. Gitu. Yang paling di baris ketiga. Terus yang berikutnya adalah 5 dan 6 itu adalah tweeter full range gua yang ada gua taruh di atas dashboard kan gitu. Terus yang terakhir adalah subwoofer nih, subwoofer ini gitu. Nah, ini dia di channel 8, channel 7 nya belum gua pakai gitu. Nah, untuk settingannya mungkin seperti ini nih yang gua ini nih ya, yang gue dapatkan. Jadi channel 1 untuk woofer itu seperti ini, terus channel 3 dan 4 itu seperti ini, channel 5 dan 6 ini untuk tweeter full range nya, dan subwoofer seperti ini gitu. Nah, untuk delaynya ini juga udah gue ukur ya. Caranya itu gue kemarin nentuin di titik mana sebenarnya yang perlu gue bikin gitu. Kalau seandainya gue berada di titik sini, menurut pengukurannya adalah kalau kita berada di sini pengen kedengaran secara keseluruhan speakernya, jadi kita harus setting delaynya. Nah, cara settingnya itu adalah bagaimana kita mengukur dari pusat pendengaran kita. Kalau sebelah sini, sebelah kanan berarti speakernya yang kanan. Nah, dari sini sampai ke si full range itu jaraknya berapa senti. Terus dari sini sampai ke si speaker mid bass woofer yang di bawah di sana berapa. Terus dari sini ke speaker paling belakang berapa. Terus dari sini ke subwoofer berapa. Nah, kita tentukan jarak paling jauhnya. Dari jarak paling jauh udah kelihatan ya, dari sini ke speaker paling belakang, dan itu patokan paling tingginya. Kemarin ada sih coret-coretannya. Nah, ini coret-coretan gua kemarin. Jadi gua menentuin titiknya itu adalah seperti ini. Ini bangku sopir, bangku depannya, bangku tengah, bangku belakang. Terus speakernya gua gambar seperti ini. Nah, dalam pengukuran gua adalah akhirnya ketemu seperti ini. Nah, akhirnya ketemu seperti ini. Ini adalah poin 1 di sisi driver ya. Nah, ini. Oke, kita lihat di sebelahnya ya. Nah, ini sisi driver ya. Oke, bentar. Jadi ini aja. Nah, terus kita udah setelah kita ukur semuanya, Z ini adalah posisi subwoofer di depan dan X ini adalah posisi subwoofer di belakang. Nah, untuk pengukuran gua dari titik semua speaker ini yang paling jauh itu adalah speaker C. Yaitu jaraknya adalah 175 cm. Nah, ini yang menjadi patokan ketika delaynya itu berada di 0. Jadi 175 kurang 175. Jadi delaynya 0. Terus untuk speaker A
dia berada di 147. Nah, cara mendapatkan nilai delaynya adalah 175 dikurang 47. Jadi hasilnya 28. Benar gak sih? Nah, kalau ragu kita coba ya. Nih, jadi nilai paling jauh adalah nilai speaker C 175, kita kurang 147. Benar. Oke, 28. Jadi kita set di sini dia ini kita rubah dulu jadi senti. Terus kita set speaker depan itu jadi di sini jadi 28. Misalkan seperti itu. Nah, contohnya seperti itu. Oh, ini sorry, ini karena gua link ya. Nah, seperti ini. Jadi 28, terus speaker yang D itu 122. Nah, jadi caranya 175 dikurang 122. Nah, nilainya 53. Di sini kok 57? Salah nih. Berarti 53. Nah, jadi di sini delaynya adalah 53. Nah, gitu cara nentuin delaynya. Terus sebelum di save ini kita rubah lagi ke millisecond gitu. Jadi dia baru kita write. Karena kalau ini antara bug dari softwarenya, kalau kita save begitu dengan ukuran senti, kita write terus dia akan berubah nanti. Nilai delaynya nggak sama gitu, aneh gitu jadinya. Jadi ya itulah, ini mungkin catatan juga buat selonya kalau mereka menonton video ini, jadi buat masukan juga nih gitu. Nah gitu, kita kembalikan dulu. Nah mungkin seperti itu. Nah untuk high frekuensinya ini kemarin udah gue utak-atik ya, sesuai dengan karakter si speakernya di sini. Dan memang di sini gue tidak menjelaskan secara detail dari ini karena gue juga kurang paham. Ini gue juga coba-coba. Istilahnya ilmu gue belum berada di titik sini, sehingga ini adalah gue nggak bisa sharing secara detail ke teman-teman gitu. Mungkin lebih ke arah yang profesional lah, yang bisa menjelaskan ini semua gitu. Oke, terus di sini juga adalah profil-profil dari si softwarenya itu tadi gitu. Di sini ada write untuk menge-save setiap profil yang udah kita bikin. Oke, langsung aja kita cek ya hasilnya instalasi dari Celo Magic 10 yang udah gue lakuin.
Oke, mungkin segitu dulu ya untuk kita tes si hasil dari instalasi DSP dari Selo ini gitu. Nah, untuk gue liatin ya, untuk pemasangannya itu sedikit ini juga masih berantakan. Nah, si DSP-nya itu gue pasang di bawah bangku sana tuh. Ini kabel juga masih belum gue rapihin nih. Nanti gue rapihin lagi sih gitu. Terus untuk speaker juga yang speaker belakang ini, nah nih teman-teman bisa lihat ini speaker original si Honda Freed ya. Aslinya ini coax gitu. Ini coax speaker. Nah, ini sebenarnya speaker dari ini ya, dari original bawaan Honda Freed gitu. Jadi oke. Untuk sebenarnya ada trik, bukan trik ya. Ada kemarin pekerjaan di luar ini, di luar apa yang sebenarnya dari rencana gue gitu. Setelah gue instalasi semua, gue cek di speaker belakangnya Freed itu, gue ingat tipe speakernya dia coax gitu, koaksial, dimana dia speakernya itu ada tweeter di tengah seperti ini gitu. Nah, ini kejadian sebenarnya juga secara tidak sengaja. Speaker gue ini ternyata dulu pernah patah tweeternya ini waktu gue instalasi di salah satu bengkel. Begitu bongkar interior, ya pekerjaannya kurang hati-hati, akhirnya speaker gue bagian belakang tweeter patah dari dudukannya gitu. Dan kemarin hasil pengetesan gue, tweeternya ternyata mengganggu gitu ketika dia berada di posisi belakang gitu. Jadi sedikit trik gue rubah si tweeternya ini, gue lepas gitu. Ini tweeternya gue lepas, gue potong, terus di tengahnya ini gue tutup gitu. Gue beliin kunci. Nih teman-teman bisa lihat nih di sisi sebelah sini ya. Nah, aslinya seperti ini. Di tengah-tengah sini itu Twitter nih, gitu terpasang. Nah, aslinya bawaan seperti ini. Akhirnya Twitter gue lepas. Nah, ini kan jadi bolong ya. Gue beliin tutupnya. Nah, tutupnya itu seperti ini. Nanti kita tinggal lem aja di tengah-tengah sini, sehingga dia jadi ya speaker ini jatuhnya itu dia mid range ya, gitu. Jadi si suara tinggi itu hanya berasal dari area depan sana gitu. Nah, oke, nanti ini gua kerjain. Kita kembali sisi depan, gue sedikit liatin posisi. Nah, ini si DSP nya di situ, posisi DSP nya. Ini wire-nya yang gua udah pasang dan instalasi seperti ini. Dan ini gue pasang di bawah ini ya, di bawah kursi, dan dia disekrup langsung ke si kursi si Honda Freed gue. Oke, mungkin segitu dulu vlog singkat gue kali ini tentang instalasi DSP dari Selo, yaitu tipenya Magic 10. Untuk hasilnya secara keseluruhan gue puas banget nih gitu, hasil dari upgrade yang gue lakuin saat ini, yang sebelumnya nggak pakai DSP gitu, cuman pakai power biasa untuk ngedrive si subwoofernya. Speaker yang lain gue pakai dari head unit, dan kali ini gue pakai DSP untuk mengolah audio yang keluaran dari head unitnya. Nah, gue puas banget gitu, hasilnya mantap gitu. Terus memang harganya ini cukup mahal gitu, gue bilang, karena tapi gue berpikirnya adalah ini bisa gue investasi, karena sewaktu-waktu kalau gue pakai ganti mobil, kalau si DSP ini bisa gue cabut gitu, gue pindahin nanti ke mobil berikutnya. Jadi
investasi audio tuh nggak ada yang rugi gitu. Jadi bisa kita bongkar, kita pindahin ke mobil yang lain gitu. Itu sih gitu. Terus jadi gue pakai DSP yang Magic 10 ini tujuannya untuk mendapatkan fitur-fiturnya tadi. Nah, untuk kedepannya gue akan coba upgrade speaker si pilar ini yang full range tweeternya, yang di ujung dashboard itu gue ganti pakai yang tweeter gitu. Terus untuk gue tambahin juga mid bass satu lagi atau mid range ya. Nah, mungkin nanti gue coba cari-cari lagi speaker yang cocok seperti apa. Kemungkinan pilarnya akan gue custom, tapi gue nggak mau pilarnya itu terlalu nonjol gitu speaker di sini. Jadi mungkin gue akan minta bikin di sini, terus twitternya gimana caranya ini gitu. Gue akan coba cari bengkel yang bisa custom pilarnya sehingga tetap kelihatannya itu manis gitu. Terus berikutnya, karena gue nambah speaker di depan, mau nggak mau gue harus nambah power untuk ngedrive si subwoofernya. Itu juga kemarin udah dapat bayangan ya dari Selo, juga punya dia untuk mini power untuk ngedrive si subwoofer gitu. Dia monoblock gitu, monoblock kecil gitu. Itu cukup sih gitu. Nah, perlahan mungkin itu yang akan gue lakukan ke depannya, seperti planning gue, sehingga tujuan gue upgrade ini juga pelan-pelan gitu. Nah, teman-teman yang mau upgrade audio secara sendiri, itu juga produk Selo itu juga cukup rekomen gitu, nggak bikin pusing lah gitu. Yang pusing tuh hanya waktu buat bongkarnya aja. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram gue, ari.rj